Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Allah. Mik mungkin dari situ hidup lah berkat. Enggak ya? Bagaimana? Itu dek duit itu rasanya. Ini duit. Dan nambah kecaan sebelum itu kan. Duit yang mungkin dia tuh pada tu siapa? Yang di dalam kotak. Lain enggak duit. Kadang-kadang boleh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh, kita lanjutkan kembali kajian kita terkait kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang niat-niat yang salah dalam menuntut ilmu. Ada orang yang ingin menuntut ilmu, dahaga terhadap ilmu. Niatnya apa? Nah, kalau niat-niat yang buruk ada apa saja yang disebutkan di sini? Al-munafasah, ingin pintar sendiri, al-mubahah, hebat-hebatan sendiri, wa taqadduma 'alal aqran, ingin lebih daripada orang lain, wastimalata wujuhin nasi ilaika, ingin orang ngikut pada kita, ingin orang memandang kita, ingin terkenal istilahnya ya. Kemudian jam'ah hutamid dunia, mengumpulkan recehan-recehan, rimah-rimah dunia, sampah-sampah dunia, harta istilahnya ya. Orang-orang seperti ini yang niatnya salah dalam menuntut ilmu itu, kata Imam Ghazali apa? Fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka kamu berusaha dalam menghancurkan agama kamu, wa ihlaki nafsika, dan menghancurkan diri kamu, wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhirat dengan dunia. Menjual akhirat dengan dunia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, sampai situ kemarin ya. Ya betul ya. Kitab baru ya. Kitab baru. Di halaman baranya. Iya, enggak lu hadir deh. Ya, pokoknya kemarin kita membahas tentang niat buruk. Ya, pertemuan sebelumnya kita bahas ilmu yang kita pelajari ini ilmu apa, kemudian Imam Ghazali itu bagaimana. Kemudian setelah amma ba'du tuh. Lihat yang amma ba'du setelah pujian. Ada amma ba'du kan di atas tuh. Itu sebelah kiri itu kalau di kitab ini. Ya, sebelah kiri atas kan. Amma ba'du. Ya, setelah muqaddimah, setelah pengantar. Ayah fa'lam ayyuhal, ya, fa'lam ayyuhal harisu 'alal al-muqbil. Ya. Halaman berapa, Bid? Halaman 6. Halaman 6 ya, amma ba'du. Coba lihat sebelah terus ke bawahnya, wa bai'i akhiratika bidunyaka. Sampai situ kemarin. Ada? Temu? Bai'i akhiratika bidunyaka. Cari akhiratika dunyaka. Ah, tuh. Dapat. Masih di halaman itu. Baris ke berapa, Bid? Nah, baris ke-9. Halaman 6. Halaman 6 baris ke-9. Bai'i akhiratika bidunyaka. Ada yang belum dapat? Dapat ya? Jadi ini ya, orang-orang yang niatnya salah dalam menuntut ilmu, niat salah itu apa saja?
al-munafasah, mubahah, taqadduma 'alal aqran, istimalata wujuhin nas ilaika, jam'ahu tamid dunya. Ingin hebat-hebat sendiri pakai nafsu lah. Nafasa itu bisa artinya nafis, yang mulia, berharga, bisa artinya asalnya nafsu. Munafasah ini juga memakai apa istilahnya nih, wazan mufa'alah kan, saling. Kemudian mubahah, hebat-hebatan, taqadduma 'alal aqran, lebih maju, lebih hebat daripada orang lain. Kemudian ingin banyak follower, kemudian juga mengumpulkan harta dunia. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana? Fa anta sa'in, maka kamu berusaha fi hadmi dinika, dalam menghancurkan agama kamu, wa ihlaki nafsika, dan menghancurkan diri kamu, wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhirat kamu demi dunia kamu. Dijual akhirat demi dunia. Nah, lanjut ya. Kita lihat ya, orang-orang yang salah dalam menuntut ilmu ini yang rugi siapa saja? Apakah dia sendiri yang rugi atau yang lain juga rugi? Fasafqatuka khasiratun. Safqah itu transaksi ya. Dalam fikih muamalah safqah itu artinya transaksi. Ini kan transaksi nih. Menjual akhirat demi dunia itu transaksi. Transaksi seperti ini bagaimana? Khasirah. Khasir. Rugi. Ya. Rugi itu. Jual beli itu rugi. Kan bodoh tuh. Ya, dia jual dunia, akhirat, yang dapat dunia. Beli rumah dapat mobil, itu rugi atau untung? Beli rumah dapat motor, rugi atau untung? Rugi itu. Rugi. Kan rugi itu. Beli rumah dapat motor, enak. Beli 2 dapat 1, enak. Beli 1 gratis 1, yang dijualnya terompa, enak. Itu kan teknik marketing. Beli rumah dapat motor, enak. Sepakat deal berapa? 200 juta deh gianya, udah bid. Enak, mah rumahnya enggak. Do rumah kan kesepakatan mak tadi beli rumah dapat onda apa. Ini enggak, yang dia jual barang yang bagus, yang dia dapat barang yang buruk. Yang dia jual akhirat, yang dia dapat dunia. Itu kan enggak seimbang, khasirah. Wa tijaratuka ba'irah. Dan jual beli kamu, tijarah ini niaga, ba'irah. Ba'irah juga mati ya, mampus. Rugi itu. Wa ini sebenarnya yang seram nih setelah ini. Wa muallimuka ya. Nih lanjutan kita ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Dan guru kamu mu'inun laka adalah orang yang menolong bagi kamu ala isyanika, atas maksiat kamu. Orang menuntut ilmu, ujung-ujungnya dia menjual akhirat demi dunia. Dia rugi, oh iya. Rugi dia, hancur dia, oh betul dia akan hancur. Apakah dia sendiri yang hancur? Oh tidak, gurunya juga. Kenapa? Karena gurunya di situ posisinya adalah accomplice. Partner in crime istilahnya, enak. Orang yang bekerja sama untuk sebuah maksiat. Siapa tuh ya guru yang seperti ini? Ini sebenarnya pesan untuk guru juga untuk menyeleksi murid. Pesan untuk guru agar menyeleksi murid. Tidak semua murid itu dikasih ilmu. Wa syarikun laka fi khusranika. Wa syarikun laka. Syarik itu artinya kolega ya. Syarikun orang yang berserikat, kolega, kawan. Laka bagimu fi khusranika dalam kerugianmu. Kamu rugi, gurumu juga rugi. Wahwa dan dia guru itu, dan dia guru itu perumpamaannya seperti apa? Kabai'i saifin, seperti orang yang menjual pedang min qati'i tariqin. Dari qati'i tariqin ini begal. Ya, penyamun ya. Begal, perompak. Orang yang jual pedang kepada penyamun itu dosa enggak? Kan kita bahas di fikih ya. Dosa enggak? Kalau dia tahu. Kalau dia tahu dosa. Jual belinya sah enggak? Sah jual belinya. Tapi dosa, haram. Ya, menjual anggur kepada khamar, menjual anggur kepada tukang buat khamar, boleh enggak? Haram. Kalau enggak tahu enggak masalah. Ya, kalau enggak tahu enggak masalah.
Ini kalau tahu nih murid barangkali akan memakai ilmu untuk mengejar dunia saja, nih guru juga ikut syarik. Guru juga ikut rugi bersama si murid. Umpama seperti orang yang menjual pedang kepada perompak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man, orang yang a'ana, menolong, ala, atas maksiatin, maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sepotong kata. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalam, ya, atau jumlah. Dia ngomong untuk membantu maksiat, omongannya apa? Cuma separuh kata saja. Kana syarikan lahu fiha, adalah dia syarikan lahu, kolega baginya, bagi orang yang bermaksiat itu, fiha, di dalam maksiat. Apa contohnya? Dia cuma siul-siul saja, ya, ngasih kode. Dia bukan perompak, dia bukan pembegal, tapi dia memberi kode kepada pembegal. Ya, dia cuma memberi kode kepada pembegal. Kodenya pakai apa? Pakai satu huruf saja, A, I. Ya, itu contoh adalah membantu maksiat. Makanya orang yang minum khamar itu yang dosa bukan cuma yang minum khamar, ya. Yang dicambuk yang minum khamar, betul. Tapi yang dosa siapa saja? Tukang tuangnya ikut, tukang buat tuaknya ikut, yang menghidangkannya ikut, semuanya ikut. Hati-hati, jangan jadi orang yang membantu maksiat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka. Oh ya, ini sedikit ya, kita tambahkan syarah dari Syekh Nawawi Bantani. Orang yang mengajar orang yang tidak patut untuk diajar itu umpama menggantungkan emas kepada babi. Emas berharga, ilmu berharga. Jangan kasih pada babi. Jangan kasih pada babi. Ya. Bolehkah guru menyeleksi murid? Boleh menyeleksi murid. Ya, yakin gurunya dulu atau zon gurunya bahwasanya murid ini tidak akan memakai ilmu itu untuk yang rusak-rusak, tidak pakai ilmu itu untuk maksiat. Termasuk ilmu agama, boleh jadi orang mempelajari ilmu agama ini bukan untuk menghidupkan agama Allah. Belajar ilmu agama untuk apa? Ya, untuk debat lah, untuk hebat-hebatan dengan orang lain lah, enggak, itu bukan tujuan. Ya, enggak, hati-hati. Kalau ingin benar-benar belajar, niatkan ya untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat kesehatan, waktu kita luang. Ya Allah, saya bersyukur waktu saya luang, saya ingin mensyukuri waktu luang saya, mensyukuri badan sehat saya dengan menuntut ilmu. Itu contoh tuh niat yang baik. Menuntut ilmu ini tujuannya untuk apa? Untuk memperbanyak amal. Ya. Makanya wajib bagi guru bukan cuma mengajar, bukan cuma transfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai moral kepada murid, agar murid tidak menyalahgunakan ilmu yang diajarkan tadi. Ya, dia ahli membuat bom. Bom itu bermanfaat dah, ya, bermanfaat untuk buat terowongan misalkan. Tapi gurunya ini mengajar cuma membuat bom. Untuk apa dipakai ilmu saya ini oleh murid saya, itu terserah murid saya, tidak bisa guru seperti itu. Nggak bisa, diuji dulu nih orang nih memang stabilkah secara emosional atau tidak. Jangan sampai nanti ilmu malah dipakai kepada yang buruk-buruk. Termasuk ilmu agama, pakai kepada yang buruk-buruk. Diajarkan pula nanti bahasa Suryani, bahasa Jabarut. Itu kan kacau, jual agama aja orang sekarang. Ya, jualan paling laku. Terus, dan jika adalah niat engkau, niyatuka wa qasduka, dan maksud engkau, bainaka wa bainallahi ta'ala, antara engkau dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu. Apa niat engkau antara engkau dan Allah dalam menuntut ilmu? Niatnya adalah al-hidayah. Ini khabar kananya. Kalau niat engkau adalah hidayah, petunjuk, memang ingin dapat petunjuk, duna mujarradir riwayah, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Riwayat ini kan transfer ya. Riwayat dari sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, itu namanya sekedar transfer. Kita cari ilmu itu untuk dapat hidayah, dapat petunjuk. Fa'abshir, maka gembiralah engkau. Maka berbahagialah engkau. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat-malaikat,
tabsutu laka ajnihataha, membentangkan bagi engkau sayap-sayapnya. Malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Ini juga ada hadis ya, nak? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Idza masyaita, apabila engkau berjalan. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu. Berjalan untuk menuntut ilmu, maka malaikat mengembangkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Wahitanul bahri, dan ikan-ikan di laut, ya, tastaghfiru laka, meminta ampun bagimu, idza sa'aita, jika engkau berjalan cepat. Sa'a, ya, itu kan sa'i ya. Sa'i itu apa artinya? Ya, lari-lari, harwalah, lari-lari kecil ya, nak. Sa'a itu berjalan, berusaha. Sa'a juga bisa diartikan berusaha. Sa'a yas'a. Ya, jika engkau berusaha, engkau berjalan tadi, engkau berlari tadi untuk ilmu, maka binatang-binatang laut pun berdoa untuk engkau. Kenapa binatang laut juga berdoa? Karena salah satu faedah ilmu adalah membuat kita menjadi khalifah baik di atas bumi. Membuat kita menjadi khalifah baik di atas bumi sehingga kita tidak berbuat kerusakan. Kalau kita berbuat kerusakan, maka ikan di laut pun akan merasakan mudaratnya. Tapi kalau kita berusaha menuntut ilmu agar menjadi khalifah yang baik, maka ikan yang di laut pun akan mendapatkan keselamatan. Makanya mereka, ikan-ikan di laut juga turut mendoakan bagi para penuntut ilmu. Ini juga hadisnya ya. Walakin, akan tetapi, yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Ya, hendaklah wajib bagi engkau an ta'lama, untuk mengetahui, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Tahu kita dulu sebelum segala sesuatu, apa itu? Annal hidayatal lati hiya thamaratul ilmi, sesungguhnya hidayah allati, yang hiya, dia hidayah itu apa tuh? Thamaratul ilmi, buah dari ilmu. Laha bidayatun wa nihayatun, laha, dia memiliki bidayah dan nihayah, awal dan akhir. Hidayah itu ada awalnya, ada pangkalnya, ada nihayah, ada ujungnya. Wa zahirin wa batinin, dan ada pula hidayah itu zahir, ada pula hidayah itu batin. Ada hidayah lahir, ada hidayah batin. Wala wusula ila nihayatiha, wala wusula, dan tidak akan sampai kepada nihayatiha, ujungnya, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali ba'da, setelah ihkami, mengokohkan, mendudukkan, bidayatiha, pangkalnya. Dikokohkan dulu pangkal hidayah, baru dapat nihayah. Wala uthura ala batiniha, dan tidak akan jatuh kita, masuk kita, ala batiniha, dalam batinnya hidayah tadi, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah berdiri kita di atas zahirnya. Ya, zahirnya dulu baru batin. Ini masalah lahir, masalah batin hidayah. Itu ada hidayah lahir, ada hidayah batin. Kita sering sampaikan perumpamaan ya. Petunjuk, kita ingin tahu jalan ke Bukit Tinggi. Inilah ya. Semua kita ini menuju Allah ya. Menuju Allah. Nah, ini tujuan nih. Ya, ghayah. Ini tujuan. Nah, kalau kita memang ingin sampai kepada Allah, tugas pertama kita adalah kenal Allah dulu. Tahu kita tujuan. Nah, mengenal tujuan, mengenal Allah, itu tugas ilmu tauhid. Ya. Bagaimana kita tahu Allah? Kita tahu Allah dari nama-nama Allah, dari sifat-sifat Allah. Kita tahu dulu Allah itu adalah eksistensi tanpa awal, tanpa akhir, berbeda dengan makhluk, dan seterusnya. Orang sebanyak apapun ibadahnya, kalau dia salah dalam memahami Allah, tidak akan dapat apa-apa. Ya, dia nyembah Allah. Allah yang bagaimana kamu sembah? Allah yang punya anak. Contoh, Allah yang punya anak. Dia kirimkan anaknya ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada sia-sia. Sia-sia. Allah yang bagaimana yang kamu sembah? Allah yang kalau dia mau, dia bisa saja hinggap di punggung lalat. Tidak bisa. Ya, itu ada pesilat yang saya WA dia, enggak.
Panjangnya. Batu. Menurut saya Allah di atas aras, menurut saya juga ya, menurut kamu Allah bertempat di atas aras, menurut saya Allah istawa di atas aras, kata saya seperti itu. Terus bagaimana? Saya juga meyakini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada dimanapun kamu berada, Allah itu ghani, Allah itu muhit, Allah itu basit. Saya sampaikan seperti itu. Oh, saya juga sama. Yang kamu pahami apa? Allah bertempat di aras, tapi kalau Allah mau, Allah bisa berada ya istilahnya kemana-mana, Allah bisa kemana-mana seperti itu. Ya berarti kamu yang meyakini Allah ada di mana-mana. Kamu tuduh orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah berada di mana-mana. Sedangkan kamu meyakini Allah di aras, tapi kamu kasih embel-embel di belakang. Apa itu? Bahwasanya kalau Allah mau, Allah bisa teleportasi kemana-mana. Ya enggak? Pindah-pindah tampik. Ya berarti kamu meyakini Allah ada di mana-mana. Berarti saya bilang seperti itu. Ya. Dia menentang Allah dari mana-mana, tapi dia sendiri meyakini Allah ada di mana-mana. Kenapa? Karena pangkal menyatakan Allah di mana-mana itu sama dengan pangkal orang yang menyatakan Allah bertempat di aras. Apa itu? Menganggap Allah itu materi, berbatas. Sesuatu yang sifatnya materi seperti ini itu berbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Itu makanya penting nih belajar tauhid. Harus tahu kita dulu tujuan. Nah, sekarang kita mau menuju Allah. Mau menuju Allah. Ya, manusia. Mau menuju Allah. Manusia ini unsurnya dua. Ada zahir, ada batin. Ya, ada lahirnya, ada batinnya. Zahirnya manusia, petunjuknya apa? Halal, haram. Gitu ya. Halal, haram. Dari mana kita belajar halal, haram? Jalan itu apa bahasa Arabnya? Jalan. Syariah. Apa lagi? Tariq. Ya, ada lagi sikah. Ya, ini saya dapatnya di Mesir. Ya. Nah, makanya kalau kita ingin menuju Allah, jalannya apa? Jalan zahir tadi, halal haram, itu namanya ilmu syariat. Ya. Nah, kita juga punya aspek spiritual, batin. Ya, ada standarnya itu mahmud, ada mazmum. Ada sesuatu yang terpuji, ada sesuatu yang tercela. Nggak boleh sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh ini, segala macam. Itu namanya itu ilmu. Ya, thariqah itu tuh sebenarnya. Thariqah. Jadi orang nyebut guru spiritual, bukan Gus Samsudin ya. Guru spiritual tuh bahasa keren. Tapi bahasa Arabnya guru spiritual itu apa? Mursyid. Guru spiritual. Ini bukan guru fikih nih ya, guru spiritual. Kalau guru fikih itu umpama legal konsultan legal. Ya, konsultan fikih. Konsultan hukum. Kalau guru spiritual itu ya, murabbi. Murabbi. Ya, murabbi atau mursyid. Nah, galau ngadu ke murabbi, enak. Itu murabbi, mursyid. Kalau guru fikih, guru ilmu zahir, itu biasa disebut syekh. Ya, syekh. Nah, makanya yang kita cari itu kalau bisa syekh murabbi. Syekh ya, murabbi ya juga. Syekhul murabbi. Orang belajar tauhid, tapi orang belajar tauhidnya benar, tapi ininya kacau. Enggak sampai juga pada Allah. Orang belajar tariqat, belajar syariat, tapi tauhidnya bermasalah, ya kacau juga, enggak sampai juga pada Allah. Makanya belajar dulu ya, tauhid itu didudukkan dulu. Siapa yang akan terkena kesesatan? Ya orang-orang yang tidak duduk belajar tauhid. Orang-orang belajar tasawuf, kemudian ketika asik berzikir, nampak oleh dia cahaya. Apa kata cahaya? Kamu sudah boleh libur sholat. Alhamdulillah katanya. Ini dikisahkan di Marakil Ubudiyah ya. Apa bedanya? Alim, tapi bermaksiat. Ada lagi orang jahil, tapi dia abid. Abid. Ada abid jahil. Ada ahli ibadah, tapi dia bodoh. Ada alim, tapi dia ahli maksiat. Dia berilmu, tapi dia ahli maksiat. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Mana yang lebih buruk? Nah, kalau kita tanya mana yang lebih buruk orang yang bodoh banyak ibadah. Kenapa buruk orang bodoh banyak ibadah? Yang pertama, ibadahnya sah atau tidak harus punya ilmu, enggak? Harus punya ilmu dulu. Yang kedua, dia nyembah siapa dia pun enggak tahu. Efeknya dia gampang ditipu setan. Nah, kalau kisahnya di sini disebutkan dites oleh pemuda sebuah kampung, orang yang bodoh yang rajin zikir ini, rajin ibadah ini,
Apa kata anak-anak di kampung tuh, pemuda di kampung tuh, wahai hambaku, kamu sudah libur, boleh kamu tidak perlu sholat lagi, boleh kamu tidak perlu puasa lagi. Apa katanya? Alhamdulillah katanya. Berarti jadi murtad itu, jadi zindik dia. Dia merasa sudah sampai pada ujung, sudah sampai hakikat lah istilahnya, akan tetapi sebenarnya dia ditipu setan. Itu orang-orang bodoh banyak ibadah. Tapi kalau orang alim, ya dites pula oleh pemuda tadi, enak. Apa katanya? Hai hambaku, kau minum-minum tua, macam ini enak. Kau berilmu tapi minum tua. Apa kata yang minum tua tadi? Setan nama. Ya, tahu dia itu setan. Penyakit orang alim itu apa? Fasik. Sakit orang alim itu fasik. Tapi sakit orang bodoh? Zindik. Mana yang lebih bahaya? Fasik atau zindik? Bahaya zindik. Zindik itu kan murtad tanpa disadari itu. Zindik itu murtad tanpa disadari itu. Hati-hati. Ya, tapi dua-duanya buruk juga ya. Dua-duanya buruk juga. Tapi kalau ngaji-ngaji lebih buruk lah zindik. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani juga dalam kisahnya sedang asik bermunajat kepada Allah di malam hari, datang cahaya juga menyampaikan hal demikian, cahaya ini. Kenapa setan itu datang dalam wujud cahaya? Karena dalam Al-Quran memang Allah disebutkan apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya, maka setan pun datang seperti cahaya. Kita ini lupa bahwasanya api juga punya cahaya, ya enggak? Api itu kan terang juga tuh. Ya, datang setan dalam wujud cahaya, kemudian menyampaikan tipuan-tipuan seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini belajar tauhid, tahu dia setan macam. Ya. Kalau setan boleh kayak gitu ya, karena setan tuh adu mubin kan. Ini setan nih, tahu dia. Tapi kalau orang tidak tahu belajar tauhid, itulah jadi. Nah, ini kalau sifat 20 di surau-surau itu cuma dihafal-hafal saja, dilagu-lagukan saja, tidak didudukkan dulu maknanya apa. Makanya kita penting ya menghidupkan kembali kaji sifat 20, tapi kajinya benar-benar kaji mendalam, bukan sekedar kaji-kaji hafalan-hafalan saja. Anak TK pun banyak hafal. Wujud qidam baqa, ini kan gampang. Mukhalafatu lil hawadisi, kan itu saja kan. Itu apa bedanya kita dengan babi? Mohon maaf, babi yang pakai kalung emas tadi. Babi kalau pakai kalung emas kaya enggak? Enggak. Kenapa enggak kaya? Itu bedanya. Keledai itu disebut bodoh, kenapa? Dia kemana-mana bawa emas, kemana-mana dia bawa gandum. Tapi dia enggak pernah kaya. Kenapa dia enggak kaya-kaya? Enggak tahu fungsi apa yang dia bawa. Itu bedanya keledai dengan manusia. Manusia bawa emas disebut orang kaya karena manusia tahu fungsi emas itu apa. Tapi kalau keledai kayak kalung enak. Wallahu alam di Jawa mungkin ada. Ya, aduh kabau kiai kan. Kiai. Ya. Kasih kalung, kasih hiasan seperti ini itu segala macam. Yang punya anjing enggak, anjingnya dia kalah dari perak. Sayangnya ke anjing tuh. Kaya anjing enggak, anjingnya enggak kaya. Nah, kita manusia juga saya sampaikan kepada murid-murid saya, kalian hafal Quran tapi mufradat enggak nambah. Seperti zahababi itu artinya menghilangkan ya. Zahaballahu binurihim. Malu apa bahasa Arabnya? Istahya yastahyi. Surat Al-Baqarah ayat 26. Enggak perlu 5 juz hafal, maksudnya sudah banyak kosakata hafal kalau kita sudah menghafal 1 juz Al-Qur'an. Ya enggak? Innallaha la yastahyi ayadriba masalan. Kan ada tuh di dalam Al-Qur'an. Ini sudah hafal 5 juz, tapi bahasa Arab ana antum aja dapat. Itu namanya tuh keledai itu. Kabau. Batu kabau itu bawa pedati, isi pedati emas, isi pedati rumput segala macam, tapi dia tetap enggak kaya kerbau aja. kaya kerbau. Nah, itu makanya hewan itu enggak ada yang disebut kaya. Ini penting ya, makanya ilmu itu memang tugasnya untuk kita ketahui ya, mengilmui sesuatu itu ya kita tahu juga nilainya. Bukan cuma sekedar menghafal buta saja. Kalau sekedar menghafal buta, hebat apa yang boleh? Ya, sehebat-hebat Ustadz Adi Hidayat, hebat apa kalau sekedar search. Tapi untuk memahami bisa HP, enggak sehebat apapun AI paniang. Ya, kalau untuk mendalami makna, menafsirkan enggak bisa. Itu contoh. Hati-hati betul kita cari ilmu ya, itu tauhid. Nah, sekarang jalannya syariah. Syariah itu kita tahu halal haram, berarti apa tuh? Fikih tadi. Ya nak, tariqah tasawuf. Ilmu tasawuf ya.
Bagaimana cara khusyuk, gimana cara sabar, gimana cara mengikhlaskan ketika perempuan yang kita cintai nikah sama orang lain. Karena masih jomblo. Ya, itu contoh enak. Tuh. Itu kan kesini perginya. Murabi itu ndak kerja syekh. Ya, kalau ditanya ke syekh, nah syekh cewek nana mau suka nikah jo laki-laki lain, nah kecek syekh. Cari lain banyak bersih dunia kali. Anak tiba. Enak. Contohnya Ustaz Hanan Ataki itu kan beda cara jawab beliau. Yang saya share di story itu. Ada perempuan saya berzina, saya minum alkohol, dia bilang padahal dulu saya ikut liqa, dia bilang. Ini kelompok tertentu nih ya. Saya ikut liqa katanya enggak. Tapi saya kalau sekali-sekali nak pakai manset, nak pakai kaos kaki, saya dijudge sehingga saya benci dengan orang-orang berjilbab dalam tuh katanya enggak. Nah, kemudian saya pun coba hidup berseberangan dengan orang-orang yang biasa kami rendahkan dalam perkumpulan kami yang sebelumnya, perkumpulan yang pakai manset, pakai kaos kaki ini. Itu kan itu ceritanya. Itu luar biasa. Cara jawab Ustadz Hanan Ataki itu luar biasa. Emang nak pandai sama dia itu, nak. Ya, sedangkan muhasabah orang galak orang. Coba. Ya, enggak nangis orang. Muhasabah orang dulu basuh jaya kan galak orang. Wah, cangkok kok ceramah biasa, pengurus muhasabah, Ustaz. Ande muhasabah lu apa pandai Pak muhasabah ga. Wah, tukang galak di sekolah dulu ketika muhasabah aja. Enak. Nah, sahabat ayah, kita bayangkan dosa-dosa kita dahulu. Mulai jadi waktu kecil kita suka pipis di lubang jangkrik. Kok dosa? Aku ndak kemenangi orang ngana dosa ku doya coba dalam hati. Ya. Pipis di lubang semut yang menurut kita mungkin itu hal biasa, tapi bagi semut itu adalah seperti galodo. Ya dulu galodo. Galak orang jadinya itu. Nggak bisa. Ya, orang ya, ada seninya juga ya, ngomong pakai rasa itu. Kalau orang yang itu kata Imam Ghazali dalam Ihya juga disebutkan oleh beliau. Orang kalau terlalu menguasai syariat itu berpikirnya itu seperti tadi, patah-patah saja. Logis-logis saja. Ya enggak? Orang benci pada kita, cut, selesai. If someone hates you without reason, give him a reason. Ya. Kalau ada orang benci kepada kamu tanpa alasan, maka kasih dia alasan. Ya, kasih alasan. Dia benci aja sama kita enggak ada berbuat buruk sama dia, tapi dia benci aja sama kita. Dah, tanggungan benci buruk pernah. Makibuhum bimithli ma uqibtum bihi, enak. Itu contoh saja. Ya, istilahnya enggak usah. Ya kita sudah baik misalkan kasih bantuan kalau berjalan wak saponyo. Pokoknya kita berusaha sebaik mungkin, tapi nya celiak buruk saja kawak celiak buruk aja. Nah, itu orang fikih. Kalau orang tasawuf enggak seperti itu. Ya enggak? Orang tasawuf enggak seperti itu cara berpikirnya, cara penyampaiannya. Makanya itu levelnya lebih tinggi itu ya, ihsan. Makanya ihsan itu disebutkan setelah Islam dan iman. Islam, iman, ihsan. Ya, orang yang ihsan itu tidak memandang dunia lagi. Kalau kita sudah mandang Allah, kita tidak mandang yang lain lagi. Jangan kan mandang Allah, enggak. Kalau kita ada cewek atau ada laki-laki yang kita suka, laki-laki lain tidak kita pandang lagi, perempuan lain tidak kita pandang lagi, apalagi Allah yang dipandang. Kan itu maksud anta'budallah ka'annaka tarah. Ya, orang benci pada kita atau orang tidak benci pada kita. Orang yang masih memandang makhluk, ya contohnya dia tidak mau sholat kalau saf pertama. Kenapa tidak mau sholat saf pertama? Takut ria, Ustaz. Berarti dia masih memandang makhluk. Dia tidak mau pakai baju bagus. Kenapa tidak mau pakai baju bagus? Takut syuhrah, Ustaz. Berarti dia masih memandang makhluk. Istilahnya ria terbalik. Iya kan? Kan ria terbalik. Masih memandang manusia lah istilahnya. Nah, kalau Imam Syafi'i kan tidak seperti itu. Ya, itu wali sempurna seperti itu. Orang sebut wali mastur, wali malamati dan lain sebagainya, itu bukan wali sempurna. Wali sempurna bukan wali malamati. Wali sempurna itu memang ya, qutbul aqtab tuh. Ya, wali gaus yang asli ya, bukan wali gos ya. Nah, yang lah sampai ke alam Jabarut. Nah, itu ya. Jadi ilmu ini penting. Ada zahir, ada batin. Ini satu sudut pandang. Sudut pandang lain,
Zahir batin itu, kalau zahir itu petunjuk yang jelas ya. Ini lampu merah, ini lampu hijau, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kan Allah sudah berikan petunjuk. Ketika Allah utus Nabi Muhammad, Allah sampaikan pada Nabi Muhammad apa? Wa innaka latahdi ila sirat. Ya. Ila siratul mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini dalil hidayah yang zahir nih. Tapi di ayat lain Allah sebutkan pada Nabi Muhammad apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau sayangi. Orang yang engkau sayangi kamu tidak bisa kasih petunjuk. Tapi di ayat lain Allah justru sebutkan engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kok beda nih? Ini yang satu menafikan Nabi tidak bisa memberi hidayah. Yang ini menyatakan bahwasanya Nabi ini pemberi hidayah. Bagaimana kita memahaminya? Ini hidayah lahir. Nabi sampaikan pada manusia jalan menuju Allah itu bagaimana? Nah, jalannya gini, jalannya gitu, ini halal, ini haram, ini lakukan, ini tinggalkan. Itu kerja Nabi. Tapi kerja Allah apa? Nah, menitipkan kemauan di dalam hati kita untuk mengikuti hidayah yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Jadi ringan saja kita melakukan amal. Itu nihayatul hidayah. Itu ujung hidayah. Ya, kita umpamakan apa? Kalau kajian di masjid itu, kita mau ke Bukit Tinggi, mau ke Bukit Tinggi. Gimana caranya Ustadz ke Bukit Tinggi? Saya bilang dari pergi ke pasar, di Simpang Dipura boleh, atau di Kota Nanampe boleh. Tunggu oto Sarah, oto Ayah, tunggu Tranek nanti. Jangan ke supir berhenti di Bukit Tinggi. Tapi kalau kita sayang pada orang ini, apa yang kita lakukan? Bilo udah ke pergi. Adikku ya, jadi berangkat biar buantan. Itu kan hidayah juga tuh. Ya, itu nihayah. Nihayah itu hidayah diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah sayangi. Gimana cara Allah sayang pada kita? Cara Allah sayang pada kita ikuti dulu bidayatul hidayah ini. Bidayatul hidayah. Pangkal hidayah kita ikuti dulu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Itu kan rambu-rambu kehidupan. Kita ikuti itu dulu. Kalau Allah sudah sayang pada kita, baru Allah nanti akan memberikan nihayah kepada kita ya. Nihayatul hidayah. Ini gambaran. Ya, jalan menuju Allah itu ada jalan jasad kita, ada jalan spiritual kita. Kemudian menuju Allah itu kita harus tahu juga tujuan, belajar kita tauhid. Tauhid itu kita tahu tujuan, belajar fikih dan tasawuf itu kita tahu jalannya. Orang tahu tujuan, tidak tahu jalan, tidak akan sampai. Orang tahu jalan tapi tidak tahu tujuan, tersesat juga. Ya, jalan-jalan jadinya. Lah tibonya di rumah sakit, enggak, dia mau pergi ke rumah sakit. Dia sudah depan rumah sakit tapi celingak-celinguk aja. Ya, saya mau ke rumah Abid. Enak, Abid, di mana tinggal? Parit Rantang. Udah jalan saya ke Parit Rantang. Tiba di Parit Rantang, engong-engongnya baru. Malah rumah si Abid. Karena enggak tahu. Jalan ke situ tahu, ya, jalan ke situ tahu, tapi orangnya benar kita enggak tahu. Ya, enggak ketemu juga. Nah, saya pernah dulu ada tugas, ada mata kuliah bahas namanya kan, riset penelitian. Bikin makalah, kemudian mesti diserahkan kepada dosen. Serahkan kepada dosen. Sampai di kampus, saya tidak tahu dosennya mana. Orang bilang dosennya sudah di kampus. Ya, dosen di Mesir itu kebanyakan namanya Muhammad ya. Dosen Muhammad ya kan. Ya, saya tidak tahu siapa. Tapi saya nampak ada Pak Tua dekat pintu masuk gedung. Bajunya baju safari lengan pendek aja, tidak pakai peci, pakai tongkat, duduk aja gini. Ya. Seperti Pak Tua biasa aja. Dan saya bilang sama beliau, Pak, saya titip ya kalau datang dosen nanti tolong kasih. Pak, titip ya nanti kalau datang dosen saya soalnya mau pulang. Kamu nggak tahu dosennya siapa? Nggak tahu, Pak. Ikut dosen. Saya dosennya. Bagaimana? Kamu mahasiswa tapi nggak tahu dosen kamu siapa? Itulah. Waktu itu dia cuma masuk 1 kali pertemuan. Awal semester beliau masuk, dan ketika itu saya masih berada di Indonesia, saya agak terlambat, udah daftar, kemudian saya agak terlambat ke Mesirnya, nah makanya saya tidak masuk waktu itu, saya cuma dengarkan rekaman suara beliau, pas beliau udah ngomong baru tahu, connect saya, oh ini suara dosennya ini, ya, tapi itulah, memang gagal saya mata kuliah itu ya. Disuruh revisi, ya gagal tapi boleh revisi, direvisi ya baru diterima. Padahal saya revisinya tidak ada tuh. Karena saya sudah yakin dengan hasil penelitian saya. Saya cuma perbaiki bagian-bagian saja.
kok typo sedikit aja yang saya perbaiki. Diterima setelah itu. Ya, mungkin jangan-jangan nih gara-gara nggak kenal dosen kan. Itulah. Perbedaan antara hidayah dan permulaan. Ya, permulaan. Permulaan hidayah. Jadi kita jangan berharap hidayah Allah itu kita nak sholat, enggak. Kau nak sholat nunggu hidayah. Yang itu kan berarti kita berharap nihayah hidayah ujung yang kita harapkan itu. Puncak hidayah, ujung hidayah itu kan Allah yang gerakkan kaki kita, gerakkan tangan kita. Nanti ada hadisnya disebutkan. Ya, ada hadisnya akan kita sebutkan nanti. Allah menjadi mata kita, menjadi lisan kita, ada tuh hadisnya. Itu muttafaq alaih hadisnya tuh. Dan ini hadis dijadikan dalil pula oleh orang wahdatul wujud. Padahal bukan wahdatul wujud. Ya, tapi Allah mudahkan lisan kita, Allah mudahkan kaki kita. Sekarang orang seperti itu banyak. Enak. Saya nunggu hidayah. Nunggu hidayah ini maksudnya apa? Ya, saya enggak sholat dulu sampai datang hidayah. Saya tetap berzina sampai datang hidayah. Padahal hidayahnya sudah ada. Hidayah yang zahir tadi. Ini haram, ini halal. Ya. Makanya hati-hati ya. Dalilnya ada dua-duanya. Innaka la tahdi man ahbabta itu juga dalil. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim itu juga dalil. Nah, tapi jangan salah-salah taruh. Yang kita harapkan itu apa? Hidayah, betul. Kita harap hidayah nihayah. Ya, tapi kan tadi syaratnya apa? Wala uthura ala batiniha. Tidak mungkin kita sampai kepada yang batin hakikat hidayah itu illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Kecuali kita lewati dulu zahirnya. Istilahnya tidak sampai hakikat kecuali orang ini sudah dudukkan dulu. Apa yang orang dudukkan dulu? Syariat, tarikat. Makanya dibuat perumpamaan oleh Syekh Nawawi Bantani seperti narajil kata beliau. Narajil ini kerambir. Kerambir. Ya, kita ingin dapat apa? Kita ingin dapat minyak. Minyak ini bagaimana? Minyak itu tahan lama. Ini sari pati kelapa ya di minyaknya ini. Santan itu tidak tahan lama. Sampureh ini apa bahasa Indonesia? Ampas lah hilang anunya. Ya itulah. Ya, sempurasnya itu. Nah, jadi daging kelapanya itu tidak tahan lama juga kecuali dikeringkan. Ya, intinya itu kan ada pada minyaknya itu. Gimana kita bisa dapat minyak? Kupas dulu kulit. Kupas dulu cangkang kelapanya itu. Ya enggak? Tempurung kelapanya itu kita buka dulu. Itu nan syariat, itu nan hakikat. Ya, umpama mutiara di laut, bagaimana caranya kita dapat mutiara di laut? Nyelam dulu, ya, ada sampan kita dulu, ada kemampuan berenang kita dulu. Bisa kita dapat langsung mutiara, saya cipiti. Kan tetap butuh modal, nggak ada orang tiba-tiba dapat mutiara aja. Kecuali orang yang benar-benar Allah sayangi ya, Nabi misalkan. Allah memang benar-benar Allah berikan privilege. Bisa jadi wali seperti itu. Itu 2 tahun sebelum nikah rupanya datang nihayah. Bisa jadi. Kan ada hadis Bukhari itu ya. Menjelang masuk neraka dia lakukan perbuatan ahli surga, kemudian gara-gara perbuatan menjelang mati itu dia masuk surga gara-gara itu. Bisa jadi. Terus seperti Imam Asy'ari, 40 tahun jadi Mu'tazilah ya. Bukan 40 tahun, sampai usia 40 tahun jadi Mu'tazilah. Menjelang balik beliau Ahlussunnah. Kemudian ibu beliau menikah dengan lupa saya, Jaham bin Safwan itu saya. Ya. Lupa saya. Jaham bin Safwan lupa saya. Al-Jubai, ya. Jubai. Nikah ibunya dengan Jubai. Jadi Mu'tazilah dia. Tapi di usia 40 tahun mimpi jumpa Nabi, gara-gara mimpi jumpa Nabi tobat. Itu kan berarti memang Allah sayang pada beliau. Ya. Mimpi jumpa Nabi, tapi bukan ini dalilnya ya. Kalau kita mau uji bukan mimpi Nabi jadi dalil kita. Baca buku kitab Imam Abu Hasan Asy'ari, uji ilmiah. Sama dengan Sayyid Ahmad Marzuki juga mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan juga apa istilahnya ya? Privilege saja. Ya, Allah memang sayang pada beliau. Ini ngaku jumpa Jibril, tapi hasilnya enggak ada, itu aja nih sebut. Saya jumpa Jibril, saya jumpa Nabi dalam mimpi. Nah, itu enggak dalil. Hasil mimpi kamu dengan Nabi apa? Kalau Sayyid Ahmad Marzuki hasil mimpi berjumpa Nabi apa? Lahir kitab. Apa itu? Aqidatul Awam. Ya, Imam Asy'ari juga. Enggak, hasil mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ada Al-Luma, enggak. Apa lagi?
Ibanah, enggak yang cik lagi. Istihsanil khaut fi ilmil kalam. Lupa saya pangkalnya. Pokoknya istihsanil khaut fi ilmil kalam, banyak karya beliau setelah berjumpa Nabi. Ini enggak jumpa Jibril nelpon Allah, faedahnya enggak beda rayo jo jumhur itu. Enggak. Itu hakikat apa itu? Ya, buktikan secara ilmiah. Ini pangkalnya, oke. Oke, kamu mimpi jumpa Nabi, oke. Bukan cuma kamu yang punya privilege jumpa Nabi. Ya, banyak juga orang mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karya kamu setelah mimpi jumpa Nabi itu apa? Sebab nih Imam Asy'ari punya karya setelah mimpi berjumpa Nabi. Imam Said Ahmad Marzuki juga punya karya setelah mimpi berjumpa dengan Nabi. Bukan itu bukti Allah sayang. Tapi kalau misalkan Allah tidak sayang, ya dia merasa mimpi berjumpa Nabi tapi tambah meleset, enggak. Ceramah-ceramah saja nilai ke mahkamah. Wa maqali illa billah ma'rifatan Indonesia Pancasila. Keprok atuh. Aduh. Hati-hati ya. Dudukkan dulu, kupas kulitnya dulu, belah dulu tempurungnya, baru kita dapat karambia, ya buahnya itu, hakikatnya itu. Tidak langsung aja loncat saja. Kecuali orang yang disayang Allah, balinya karambia ya. Balinya santan, balinya minyak. Nah, untuk beli pun tetap butuh duit, berarti tetap ada jalan zahirnya dulu. Itu kira-kira ya, hidayah. Jangan pertentangkan masalah syariat, hakikat, makrifat. Makrifat itu apa tuh? Makrifat itu adalah imannya para nabi. Imannya para nabi itu iman makrifah. Iman orang yang benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga imannya para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang bersaksi, benar-benar bersaksi itu ya Allah, ilmu Allah mutlak. Siapa lagi? Malaikat. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu. Orang berilmu pasti punggawanya adalah para nabi dulu. Di bawah para nabi siapa? Wali. Wali itu apa syaratnya? Ulul ilmi. Sebab bahasa yang dipakai dalam Al-Quran bukan wali, tapi ulul ilmi. Maka siapa yang patut jadi wali? Ulul ahlil ilmi, ahli ilmu. Tidak ada ceritanya orang jadi wali kalau bukan ahli ilmu. Tidak ada ceritanya. Jadi abid, oke. Abid ya. Insyaallah alimun abidun. Ya. Ahli ibadah ya, ahli ilmu ya. Tapi orang ahli ibadah tanpa ilmu enggak akan jadi abid saja selama-lamanya. Karena banyak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairi al kawakibi. Fadilah orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti bulan dibandingkan dengan planet-planet. Ini secara zahir kita tampak ya. Jangan kecil kan kadang planet daripada bulan Ustaz. Nah, banyak gaya. Secara zahir tampak oleh kita. Ya. Itu contoh-contoh keutamaan ilmu dan contoh-contoh ketergelinciran. Jangan satu-satu lo tergelincir itu. Lanjut. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Waha, dan hey, ini untuk tanbih ya, untuk narik perhatian saja, tanbih. Ana musyirun alaika, saya tunjukkan atas engkau. Ana musyirun, musyir, asyara yusyiru isyaratan. Saya tunjukkan atas engkau, apa yang saya tunjukkan atas engkau? Bi bidayatil hidayah, dengan pangkal hidayah. Karena ini batas kemampuan manusia cuma menunjukkan hidayah yang lahir. Tak bisa manusia memberikan hidayah batin. Hidayah batin itu hak Allah. Bahkan Nabi pun tak bisa memberikan hidayah yang batin. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta yang kita sebutkan tadi. Tak bisa Nabi memberikan petunjuk hidayah. Hidayah yang batin, hidayah hakikat. Itu hak Allah. Tapi ulama bisa ini memberikan bidayatul hidayah. Pangkal hidayah. Litujarriba biha nafsaka. Untuk kamu coba dengannya nafsu kamu. Nah, coba nafsu kok contoh pangkal hidayah. Coba tes. Ini kan tuntunan ibadah nih. Tuntunan ibadah nih kitab nih, ibadah kalbu juga. Kita bisa enggak lolos dari tes ini? Ya enggak? Ini bidayah nih. Karena kalau kita ingin sampai pada ujung, kita harus tuntaskan dulu pangkalnya ini. Kalau ini saja udah berat, gimana kamu mendaku bahwasanya kamu dapat nihayah, dapat ujungnya, dapat hakikatnya? Ya, jadi dengan ini apa?
tujarriba biha nafsaka. Kamu coba dengannya diri kamu, nafsu kamu, wa tamtahina biha qalbaka, dan kamu uji, tamtahina imtihan. Kamu uji dengannya hati kamu. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan. Fa in sadafta ya. Walaha qabilatan fadunaka tatallu'a ila nihayati wa taghalghuli fi biharil ulumi. Fa in sadafta, maka jika kamu dapati, ya, kamu temui qalbaka, hati kamu, ilaiha, kepadanya pangkal hidayah tadi. Bagaimana hati kita terhadap ini, terhadap bidayah hidayah? Ma'ilan, condong hati kita. Wa nafsaka biha mutawi'atan, dan hati kita dengannya juga taat. Itu asalnya taat ya, mutawa'ah, setuju. Walaha qabilatan, dan bagi bidayatul hidayah itu menerima dia. Fadunaka tatallu', dan maka tidak ada batas antara engkau dengan apa? Tatallu', mendapati ilan nihayat, kepada ujung, untuk menyingkap ujung-ujungnya. Pangkalnya dapat, insyaallah ujungnya juga dapat. Wataghalghuli, dan juga menyelam, ya. Ghalghala yughalghilu fi biharil ulum, dalam lautan ilmu. Kalau mampu kita, nah, maka gampang. Kalau lah ini yang berat ya. Kalau bisa kita lalui yang berat ini, maka bisa kita berenang-renang di lautan ilmu. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Tapi wa in sadafta, kalau kamu dapati qalbaka, hati kamu, inda muwajahatika, inda ketika muwajahatika engkau berhadapan, iyaha dengannya, ketika engkau berhadapan dengan ini, halal haram ini segala macam, gimana hati kita? Musawwifan. Ini asal katanya saufa, musawwifan. Saufa itu apa artinya? Kalla saufa ta'lamun, apa arti saufa? Akan. Kalau musawwif, apa artinya musawwif? Orang yang nunda-nunda, ya, musawwif. Makanya kita ini belajar tasawuf. Seperti tasawuf, ilmu untuk menyucikan diri, ya. Asal katanya, ada yang mengatakan asal katanya suf. Suf ini bulu domba, lembut, bersih, bulu domba yang bagus itu. Ada lagi yang mengatakan asal katanya sofa. Sofa ya, sofa ini kan sifat bersih, suci juga, ya. Kalau sesuatu yang suci kan sofin, ya, sofin, sofa. Apalagi ada lagi yang menisbatkan kepada ahlu sufah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tasawuf, memang tujuannya menyucikan diri. Tapi kalau orang yang sok-sok tasawuf itu namanya tasawuf. Tasawuf. Nah, ini beda satu huruf aja nih. Cara ngomongnya sama. Apa beda tasawuf dengan tasawuf? Kalau tasawuf menyucikan diri, menyucikan jiwa. Kalau tasawuf ini musawwif nih. Nunda-nunda. Kok halal, kok haram, nantilah. Nantilah. Enggak. Ini PR kita misalkan sebelum tidur baca surat Al-Mulk, nantilah. Ini emang berat ya, berat. Nanti ada zikir pagi, zikir malam, zikir bangun tidur, zikir sebelum subuh, awak saja jago jam 5:30 coy, enak. Zikir sebelum subuh agak aja. Nah, nanti itu cara nguji diri ya seperti itu. Ini riyadhah namanya ya, ini riyadhah namanya. Nah, ada orang sufi itu apa ya? Orang-orang yang memang benar-benar menyucikan jiwa. Ada orang sufi. Kalau sufi suku pitih enak, wak saduan. Sufi.
Nah, jadi kalau kita dapati ternyata diri kita itu bagaimana musawwifan, menunda-nunda, wabil amali bimuqtadaha mumatilan, dan dengan mengamalkan muqtadanya, maksudnya tujuannya, mengamalkan tujuan dari ini Bidayatul Hidayah ini bagaimana diri kita mumatilan, menunda-nunda juga. Ini matlul ghani zulmun kata Nabi ya. Orang kaya mampu bayar hutang tapi dia tunda-tunda bayar hutang itu zalim. Ya, saya dapat pencerahan juga sebenarnya kemarin. Kalau ada orang menggosok, ada orang melakukan gosok, di malingnya sandal kita, atau di malingnya motor kita, ini contoh, di malingnya motor kita. Setelah dia maling, ternyata hilang motor kita itu, rusak atau hancur motor kita. Ternyata sebelum dia ganti motor itu jenis motor kita itu langsung melambung naik jadi motor antik. Ya contohnya kita punya Vespa jelek. Orang ini maling, dalam pikirannya harganya 3 juta. Ternyata 3 hari kemudian melambung harga Vespa nih. Harganya berubah jadi 3 miliar karena jadi barang antik. Besoknya rusak Vespa kita. Nah, sekarang dia mau ganti pada kita 3 juta atau 3 miliar? Harga tertinggi. Ghasab ya. Ghasab seperti itu. Orang minjam duit kita 1 juta. Janjinya 1 minggu. Janjinya 1 minggu. Kalau dia tidak bayar 1 minggu, itu ghasab enggak? Ghasab enggak? Berarti kan di tangannya ada harta yang bukan hak dia. Kalau dia kaya, ya, berarti di tangannya ada harta yang bukan ghasab jadinya. Ghasab jadinya. Berarti bisa berlaku enggak? Ini istilahnya landasan orang pinjam 20 tahun, 100 ribu tahun 98. Sekarang 100 ribu 98 berapa nilainya sekarang? Itu contoh ya nak. Itu kan efek ghasab. Ini bukan kita bawa ke ribanya, ini kita bawa ke ghasabnya. Ya, ada tasjir bagi orang-orang yang melakukan ghasab. Nah, itu matlul ghani zulmun, mumatilani menunda-nunda, ya, ditunda-tunda. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul amaratu bisu. Bahwa diri kamu yang condong kepada menuntut ilmu itu, kalau gitu kamu susah, kamu ngamalkan ini ngamalkan itu, berarti padahal kamu tadi suka nuntut ilmu, mau belajar. Berarti bagaimana? Maka sesungguhnya diri kamu itu, nafsu kamu yang condong kepada menuntut ilmu itu apa? Hiya nafsul amaratu bisu. Itu adalah nafsu amarah bisu. Nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran itu 3 ya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu ini di surat Yusuf ya. Kata Nabi Yusuf, wa innan nafsa la ammaratun bisu. Maka sungguh nafsu itu menyuruh dia kepada yang buruk. Kalau nafsu lawamah itu nafsu yang suka protes saja ya, lawamah. Kalau nafsu mutmainnah itu nafsu yang kita salurkan kepada yang baik-baik. Kita nuntut ilmu ini pakai nafsu, Ustaz. Oh iyalah, pakai nafsu lah kita nuntut ilmu. Ya, agar bergairah kita nuntut ilmu. Ada passion istilahnya. Gairah itu apa bahasa Inggrisnya? Ya, passion. Ada passion kita nuntut ilmu. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia aneh, gairah. Aku nah, passion kita nuntut ilmu ada. Itu nafsu, tapi nafsu yang bagaimana? Nafsu yang baik. Nafsu mutmainnah. Kalau ternyata kita susah mengamalkan, berarti itu nafsu amaratun bisu. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitan. Maka sungguh intahadat, bangkit dia nafsu itu muti'atan lisyaitan. Muti'ah, taat lisyaitan, bagi setan. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya mutia nih asalkan muti'ah. Muti'ah itu artinya bagus ya, artinya perempuan yang taat. Tapi kalau muti ahli syaitan apa artinya? Jangan ini kasih nama anak ya. Kata Ustaz, nama anak muti'ah bagus. Nih saya kasih nama anak muti ahli syaitan ya, jangan. Ya dengan logat Indonesia mutia enak. Mutia. Boleh itu Ustaz? Enggak masalah. Ya, sama dengan Muhammad. Kalau di Turki jadi apa Muhammad? Mehmet. Kalau di Rusia Muhammedov. Nah, itu. Saya punya kawan namanya Abdul Qadir. Namanya di Rusia nyata bukan Abdul Qadir, Kadirov. Kadirov. Itu logat. Di Indonesia ada juga logat-logat nama orang, kalau nama Arab
Nggak ada kayaknya, bagus-bagus saja ya. Aduh, khairiyah, sikai cina. Itu kan logat awak. Sikai cina. Harmen ya, harmen jadi harmen. Panjul cina. Ya, tapi bukan ini yang memang logat ya, Syahrul Carun. Orang dulu kan seperti itu. Ya, Carun. Itu logat saja. Boleh itu ya, melembutkan bahasa boleh. Anak adik saya dia maunya dia. Tapi kan orang Malaysia do itu ditulis pakai Z ya. Kalau ada orang Malaysia namanya Ridwan itu apa mereka nyebutnya? Rizwan. Ya. Iya, betul. Rizwan. Dia saya bilang Malaysia, oh berarti enggak masalah. Tuh nama anak Zia. Iya Zia. Tadi. Tapi kalau tulisan Arabnya tetap pakai do ya, dia. Lanjut. Ya, jadi jangan ke nama anak Mutia. Oh, kecil Ustaz Mutia kornya Mutiah. Bisu menjagoan anak Mutiah. Ya, itu takalluf loh namanya itu ya. Nah, santai saja, enggak masalah. Logat-logat itu biasa saja ya. Mutiah. Ya. Nama anak Aisyah, panggilan saya Caca. Aisyah. Takalluf tuh enggak baik juga ya. Membebankan lidah. Abid, ya, sebab manggil Abid. Oh, asal katanya Abid. Lanjut. Muti'atan wa qad intahadat, dan telah bangkit nafsu itu bagaimana? Muti'atan lisyaitan, taat kepada setan yang bagaimana? Al-la'in, setan terlaknat. Liudalliyaka bihabli ghururihi fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halaki. Liudalliyaka ini menyau arti aslinya ya. Ini apa? Ya, untuk menggelincirkan kita dengan apa? Habli ghururihi, dengan tali tipuannya. Ghurur, tipuan. Menggelincirkan kita dengan tali tipuannya. Fayastadrijaka, maka dia tipu engkau. Ini asal istidradnya, yastadriju, istadraja yastadriju, istidraj. Ya, istidraj bimakidatihi, dengan tipuannya, dengan tipu dayanya, kaid, ila ghamratil halak, kepada pedihnya kehancuran. Wa qasduhu, dan tujuan setan itu, apa tujuan setan itu? Ayyurawija, bahwa melakukan, bukan melakukan, membuat laku, membuat laku, mengkampanyekan. Ya, membuat laku alaika, atas engkau. Apa yang dia buat laku? Asyarra, keburukan. Mengkampanyekan perbuatan buruk fi ma'ridil khair, dalam etalase kebaikan. Ma'rid itu tempat memamerkan. Jadi kerja setan itu apa? Membuat sesuatu yang buruk seolah-olah baik. Ya, mau selingkuh dia dengan perempuan, enak, dibuat oleh setan cantik perempuan. Sudah terjadi perselingkuhan, ya buruk akhirnya aja. Bisa jadi itu. Lakukan dosa, kira-kira enak, rasa-rasa lama makan daging babi ke aja. Sudah makan babi, mual, lama, bisa jadi itu kerja setan. Membuat sesuatu yang sebenarnya buruk, tapi dia taruh di etalase yang baik. Ya. Hatta, sehingga sampai yulhiqaka, dia sandingkan engkau, ya, dia sandingkan engkau, dia lekukkan engkau bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang merugi amal-amalnya. Orang-orang yang rugi amalnya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Siapa orang-orang itu? Alladzina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat kerja mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna, dan mereka mengira, annahum, bahwa mereka yuhsinuna sun'a, berbuat baik.
Nah, orang Wahabi bilang mereka aja yang peduli bid'ah, nih kita juga peduli bid'ah. Tapi bid'ah yang asli ya. Ini bid'ah yang asli. Orang-orang yang mengira mereka sedang berbuat baik, tapi nyatanya mereka sedang berbuat buruk. Mereka kira baik melarang ibu-ibu doa bersama di masjid. Efeknya ibu-ibu tidak doa bersama, ngapain ibu-ibu di masjid jadinya lagi? Hah? Dia kira baik larang ibu-ibu baca Yasin ketika takziah. Larang baca Yasin, ngapain ibu-ibu? Bicara aib mayat dia lagi enak. Wa inda dzalika, dan ketika itu yatlu alaika syaitanu, membaca atasmu setan. Apa yang dibaca setan atas kamu? Fadlal ilmi wa darajatal ulama'i, kemuliaan ilmu dan derajat ulama. Enak. Ini sedang belajar, orang-orang ini sedang belajar tapi niatnya salah. Tapi setan selalu membisikkan padanya, kamu nih ahli ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, anak-anak wisuda tahfiz enak. Ya, memberikan mahkota bagi orang tuanya. Ya, dia umman nas aqra'uhum bi kitabillah, yang menjadi imam adalah orang-orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, padahal niatnya boleh jadi salah. Niat mapa Quran boleh masuk UNP, ada jalur tahfiz. Udah masuk UNAN, masuk UNP, jalur tahfiz nak diapanya Quran. Berbuat mesum di masjid sudah tuh. Leset. Ya, pakai ilmu agama untuk apa? Untuk grooming. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Kadang-kadang ambo sagan lo, keluar-keluar tuh nak ke kopiah, takut juga kalau dia pergi korting dia wa ustaz ya. Orang kan begitu, menggalihnya dipakainya baju ulama, enggak? Galih pakainya baju ulama. Tujuannya wallahu alam, kan ada orang begitu. Dan yang merokok belakang enak. Aduh galih, ada orang tiba enak. Oh, Masya Allah akhi, apa juga. Iya. Tujuannya. Yattazi biziyil ulama. Enak. Pakai seragam ulama, entah apa pakai seragam ulama. Yang ulama saja kadang-kadang takut pakai seragam ulama. Ini orang tidak ulama pakai seragam ulama. Untuk dianggap alim, untuk dianggap dia pedagang soleh. Enak. Dan orang seperti itu. Lanjut. Ya tapi jangan bahas lo hukum rokok yang panjang enggak. Bayar lo. Boleh sabit. Ya, sebab kawan-kawan JT aduhnya karih. Hah? Bang. Ya, ikut NU kan? Ya, NU tuh. Husnuzon saja. Kan kaji ke dalam, enak enggak kaji keluar. Enak. Aduh, nantilah merokok sabi. Contoh lain. Bini ambo membeli nasi sarapan pagi lah, bubur ayam. Mungkin tahu kawan-kawan ke. Yang menggali di oto gue enak. Orangnya pakai sarwa senteng, kopiah, yang gue enak. Nah, pas membayar cik ramah. Makasih cantik cik Pajaya ya. Haji salah sosong pitih ke sabuk-sabuk lo makasih cantik. Cik ramah ketika naik auto enak. Ih, gali din siapa Pajaya tadi. Saya gaya ustaz tapi itu kan rusak. Itulah contoh. Lanjut. Itu bahayanya ya, orang nuntut ilmu tapi tujuannya dunia. Kenapa kamu mau jadi ustadz? Ya saya lihat ketua MUI mobilnya Palisade. Enggak, saya mau jadi itu dunia. Nanti setan tetap bisik-bisikkan. Kamu niat kamu baik, walaupun dunia kamu cari, tapi kan orang menggali dapet lu Palisade. Angku kan maja dapet lu Palisade, lalu salahnya. Tapi niat hati enggak masuk surga, niat hati Palisade. Ya belum kan Palisade. Ya, gimana caranya kita bisa menguangkan ilmu? Harusnya tidak menguangkan ilmu, memanfaatkan ilmu harusnya, bukan menguangkan. Yang dipitih saja sadonya diukur, enggak. Itulah turmit ya. Lanjut. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athari wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam.
dan mawarada dan riwayat yang datang dari akhbar, dari hadis, wal athar dan athar. Athar ini kalau akhbar itu dari Nabi, kalau athar itu dari sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in dari salaf ya. Athar itu dari salaf. Wa yulhika dan setan membuat engkau lalai. Yulhika setan buat engkau lalai an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya. Tambah irit dia solat, tidak tambah irit dia ibadah. Tidak tambah hidayah rasul-rasulnya, tambah malih ibadah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah dari Allah kecuali jauh. Ya, saya bertambah kepada Allah tambah apa? Tambah jauh. Saya tiap hari bertambah-tambah saja. Bit, tambah-tambah gini ke? Tambah-tambah kan, tambah-tambah parangai. Ya, tambah aja tapi bertambah-tambah bulu. Ya, ini juga nih, bertambah juga dia, ilmunya nambah tapi ketaatannya enggak nambah, hidayahnya enggak nambah, berarti dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Alimun asyaddu 'adzaban, yang paling pedih, asyaddun nasi 'adzaban, yang paling pedih manusia azabnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa yang paling pedih azabnya? Alimun, orang berilmu, lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, tidak Allah manfaatkan dia dengan ilmunya. Doa kita kan itu ya, Allah manfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah kami dengan ilmu yang Engkau ajarkan pada kami. Ini bukan berarti dia ajarkan ya, bukan berarti dia ajarkan. Orang punya ilmu tidak mengajarkan, itu salah satu bentuk manfaat ilmu. Tapi bentuk manfaat ilmu lain adalah memperbanyak amal. Ya, ilmunya ada tapi Allah tidak pakai jasa dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berselindung dengan Engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diangkat, ya, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi wa ya. Aku berjalan lailata, pada malam, usriya bi, Isra, malam Isra. Ini penting ya, Isra Nabi itu yang dengan fisik itulah 27 Rajab. Tapi setelah itu banyak mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak ya mi'raj lain. Itu makanya kita gabungkan dengan riwayat Siti Aisyah yang masih mendapati tempat duduk Nabi masih hangat. Padahal Isra itu dilakukan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Aisyah. Berarti ini Isra mi'raj yang mana nih? Ya, setelah itu banyak juga perjalanan-perjalanan yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berjalan malam Isra, berjumpa Nabi dengan aqwamin, dengan kaum tuqradu itu digigit ya, dikapi, dijepit, shifahuhum, shifah ni mulut ya, shifahuhum bimaqarida, dengan jepitan min narin, dari api, jepitannya dari api. Fakultu, maka aku berkata, man antum, kamu siapa? Qalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khairi, kami menyuruh kepada kebaikan, wala na'tihi, dan tidak kami lakukan. Kami nyuruh kebaikan tapi tidak kami lakukan. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami larang dari yang buruk tapi kami lakukan. Ini sebenarnya hadis kan mesti kita bandingkan juga dengan hadis lain ya. Orang tua pejudi, boleh tidak orang tua melarang anaknya berjudi? Tetap harus ya. Jangan nanti mentang-mentang orang tua berjudi, dia dengar hadis ini, oh berarti kalau kita tidak boleh melarang sesuatu yang masih kita lakukan nih. Kata bapaknya, enggak. Bapaknya pejudi, apa katanya pada anaknya? Anaknya berjudi juga.
Apa kata istrinya? Bang, larang lah anak tuh asik judi online, bang. Abangnya sedang main judi online. Tetap ya. Itu bapaknya enggak sholat, anaknya enggak sholat. Apa kata istrinya? Bang, suruhlah anak tuh sholat, bang. Gimana saya nyuruh anak sholat? Saya aja enggak sholat. Enggak ingat kamu kata Nabi. Kata Allah, kabura maqtan indallah. Antaqulu ma la taf'alun. Ini Nabi juga katakan. Nih, dijepit nanti bibir dari api neraka. Sudahlah enggak sholat, enggak pula nyuruh anak sholat, double dosa. Ya, dia enggak sholat, anak enggak pula dia suruh sholat, double dosa. Menyuruh anak sholat itu kewajiban juga. Ya, sholat juga kewajiban. Jangan tinggalkan dua-duanya. Tapi tetap diazab ya, hati-hati ya. Fight, ya Bu. Ibu kalau mau bantu Al-Husam aja. Nggak bisa. Orang kecanduan game online dibantu beli chip, nggak bisa. Gimana mau bantu orang-orang seperti ini? Ya. Nggak bisa dibantu. Orang-orang candu judi online itu bukan dibantu, dihukum. Ya, dihukum dia dulu. Harusnya dibuat dia memang jera dengan judi yang dia lakukan itu. Ya. Banyak orang nangis-nangis. Ya, sampai jual-jual tanah pusako. Saya tahu ada yang jual tanah kaumnya dia jual juga gara-gara judi online. Jual motor. Itu kan sudah sakit jiwa. Orang kecanduan, misalkan orang narkoba, dia kecanduan narkoba, mohon-mohon pada kita, enggak, kamu tuh bukan ke saya minta tolong, kamu harus di civilized, ya apa, dipermasyaratkan kembali, ya di LP kan dulu anak ini lah, mana dia mau kembali kalau penyakitnya, kalau dalam bahasa Inggris once a cheater, always a cheater. Sekali selingkuh selamanya selingkuh, entah enggak loh, penting enggak sebenarnya enggak. Ini tobat tuh ada, tapi kita pastikan dulu dia taubat supaya pemberian kita tadi enggak dia pakai justru untuk judi lagi, ya. Enggak tahu ya, kalau zaman sekarang ini malah jangan terlalu percaya pada orang. Jangan terlalu percaya pada orang. Orang sekarang berbuat baik pada orang lain tuh banyak kecewa gara-gara apa? Ekspektasi kita terlalu tinggi pada orang yang kita sudah berbuat baik pada mereka. Tak bisa. Ya, saya lihat berita caleg di Jawa Barat, Banten. Ya, jadi di kampung itu dia yang sediakan air bagi penduduk kampung dari gajinya, bukan dari pokirnya, dari gajinya. Nah, kemudian ternyata pas pemilu kemarin enggak naik dia. Dia putuskan aliran air. Kenapa ya orang kampung sini enggak milih saya, dia bilang. Selama ini saya bisa bayar, kenapa? Dari gaji anggota dewan. Sekarang saya enggak akan duduk lagi. Jangan dibayar ke. Baru terasa oleh orang-orang. Harapan kita kan harusnya di kampung ini kita enggak perlu kampanye lagi, karena kampanye hidupnya ada nih. Apa tuh? Nih, air. Ya, tapi orang-orang kampung begitu pola pikirnya. Ya, saya lelok nak orang. Nah, itulah. Elok pada orang tuh orang yang baik juga ya, nak. Baiklah pada orang yang juga baik. Baik pada siapa? Jelas pula kita bantu anak yatim, ya, anak yatim ini bisa dia mendoakan kita. Jelas pula kita bantu orang-orang anak pesantren misalkan. Anak pesantren itu senang hari Jumat misalkan, hari liburnya enggak bawa nasi bungkui enggak bara bungkui, tanya bara-bara anak pesantren sih kok. Itu senang. Anak pesantren itu jangankan nasi bungkus. Jambu-jambu busuk pun habis kalau buat pesantren. Enak. Ya, iya. Tergantung masjidnya udah bagus atau belum. Kalau masjidnya kira-kira sudah layak, udah anak yatim lah. Operasionalnya enggak ada. Di masjid itu ada kajian enggak? Ada kajian. Nah, kalau ada kajian, berarti kita membantu menghidupkan kajian juga kan. Ya. Bagus juga. Itu lebih utama sebenarnya. Anak yatim itu kalau bisa kita langsung dengan anak yatimnya. Kalau anak yatim susah lihat masjid. Pemerataannya bisa lah ya nak. Nyumbang masjid itu lihat-lihat juga ya. Masjid ini ada kajian-kajiannya, kajian ahli bid'ah nak.
Kajiannya kajian yang benar-benar kaji nak. Kalau bisa dua-duanya, Bu. Kalau bisa dua-duanya. Sebab sama-sama besar ya pahalanya ya. Imarah masjid itu besar pahalanya, memelihara anak yatim juga besar pahalanya. Lanjut. Fa iyyaka ya miskin. Maka hati-hati wahai orang, ini miskin ini maksudnya orang malang ya, bukan orang miskin, tidak ada pitih ya. Wahai orang yang malang, hati-hatilah engkau antud'ina litazwirihi, bahwa tunduk engkau bagi tipuan setan. Tud'ina tunduk, tazwir tipuan. Hati-hati engkau wahai orang malang, jangan sampai engkau tunduk kepada tipuan setan. Wa tatadalla bihabli ghururihi, dan menyauk kamu dengan tali tipuan setan. Ya, orang yang menuntut ilmu dengan niat banyak-banyak harta segala macam itu seperti menyauk air sumur tapi nyauknya dengan tali setan. Ya itulah tipuan setan, seolah-olah kita udah banyak menyauk tapi blank, ampuh. Fawailun lil jahili, maka celaka bagi orang jahil itu, haitsu lam yata'allam, sekira-kira dia tidak belajar, marratan wahidah, satu. Orang bodoh tidak belajar, celaka satu kali. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal, dan celaka bagi orang alim ketika dia tidak beramal, bima alima, dengan apa yang dia ilmui, alfa marratin, 1000 kali. Orang bodoh celaka satu kali, orang berilmu celaka 1000 kali. Tapi ini pula hebatnya Syekh Nawawi Bantani membantah di bawah. Ini Imam Ghazali jadi batulkan perlu tadi kok. Tidak betul. Jangan nanti gara-gara baca ini ibu nak mau ngaji lagi. Ya nak, berarti lebih baik jadi orang bodoh ya nak. Ada orang bodoh salah, ada orang berilmu salah. Misalnya orang bodoh tidak beramal, orang alim tidak beramal. Kalau kita baca perkataan Imam Ghazali tadi berarti lebih baik orang bodoh. Kemudian ibu bilang jadi orang pandi ya selalu. Orang pandi yang tidak berjilbab dosa sekali. Orang tahu ilmunya tidak berjilbab dosanya 1000 kali. Tidak. Logikanya tidak seperti itu kata Syekh Nawawi Bantani. Betul. Menuntut ilmu wajib, nutup aurat juga wajib. Ada orang nuntut ilmu tidak nutup aurat. Dia nuntut ilmu tapi tidak nutup aurat. Berapa dosanya? 1. Tidak nutup aurat. Ada orang tidak nuntut ilmu dan tidak pula pakai jilbab. Berapa dosanya? Itu sudut pandang lain. Ini hati-hati ya. Ini banyak ibu-ibu gara-gara ini yalah jadi orang pandi selalu. Ya, orang jahil itu udahlah jahil tidak pula beramal. Ya dosanya tuh. Ya, jangan diremehkan pula ilmu nanti, jangan tinggalkan pula ilmu nanti. Sebab penting. Ilmu itu penting. Menuntut ilmu itu wajib. Ya. Kalau tidak sholat bagaimana? Dosa. Tidak zakat bagaimana? Dosa. Nuntut ilmunya bagaimana? Ya berpahala juga nuntut ilmunya. Ya. Celaka Hasan? Ya celaka juga. Karena dia tidak sholat, karena dia tidak bayar zakat. Ya. Nah ini tentang masalah niat. Kita rehatlah dulu ya. Ini chapter baru sebenarnya ini. Nah, kita rehat dulu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat asar. Wallahu ta'ala a'lam.